Cerita bermula dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Gong Ryung yang harus naik ke pesawat luar angkasa demi misi meneliti kelainan sperma kakak iparnya. Gong Ryung sebenarnya terpaksa melakukan misi ini karena dia dipaksa oleh ayah mertuanya. Jika gagal melakukan misi ini, maka Gong Ryung harus mengundurkan diri dan memutuskan hubungan dengan istrinya. Dalam misinya kali ini, Gong Ryung yang merupakan turis luar angkasa dan harus membayar 70 miliar won untuk jadi turis luar angkasa, didampingi oleh seorang astronot bernama If Kim dan komandan astronot bernama Santi. Di tempat lain, terlihat istri Gong Ryung yang bernama Choi Gao-yan terpaksa mengikuti keinginan ayahnya untuk mendatangi peringatan kematian kakaknya dan mengabaikan keinginannya sendiri yang ingin menyaksikan keberangkatan suaminya. Rupanya, Choi Dong-han yang merupakan kakak dari Choi Gao-yan meninggal dunia karena sebuah kecelakaan yang terjadi saat Dong-han mendatangi lokasi pembangunan konstruksinya. Istri mendiang Dong-han memberitahu ayah mertuanya kalau dia telah mengirim sperma suaminya dan sel telur miliknya ke luar angkasa untuk diteliti dengan aman. Sementara pesawat yang dinaiki oleh Gong Ryung akan diterbangkan dari Kazakhstan dan dipantau oleh para tim ahli dan juga tim dokter untuk memastikan bahwa mereka bertiga akan sampai di antariksa dalam kondisi selamat dari ruangan pusat kendali misi. Sebelum keberangkatan, misi kendali IU yang bermarkas di Swiss bertanya apa lagu yang ingin didengarkan oleh Gong Ryung sebelum lepas landas supaya dia lebih tenang menghadapi penerbangannya ke luar angkasa. Namun karena Gong Ryung terlalu panik, dia tidak tahu ingin mendengarkan lagu apa. Singkat cerita, pesawat antariksa itu akhirnya diluncurkan meski sempat beberapa kali terkena sambaran petir. Gong Ryung yang sangat panik, mengalami mabuk antariksa dan karena pesawat itu sudah meninggalkan bumi dan tidak terpengaruh oleh gravitasi, maka barang-barang di sana pun melayang di udara. Gong Ryung yang melihat keluar jendela, melihat mayat seorang astronot melayang-layang di udara, dan itu membuatnya mual hingga memuntahkan isi perutnya. Dalam kondisi setengah sadar, Gong Ryung mengingat kembali hari di mana dia dilahirkan ke dunia lalu kemudian kehilangan ibunya dan akhirnya dia dirawat oleh tiga bibinya yang sekarang menjadi ibu baginya. Untuk membesarkan dan menyekolahkannya, tiga bibinya bekerja di sebuah bar, meski kadang mereka tidak dibayar oleh pelanggan yang nakal, dan Gong Ryung terpaksa turun tangan untuk menghajar pria-pria itu. Selama menjadi dokter kandungan, sudah tidak terhitung berapa banyak ibu yang dibantu kelahirannya oleh Gong Ryung, dan itu selalu membuatnya berdebar. Sampai suatu ketika, Gong Ryung mendapat seorang pasien bernama Choi Dong-han yang datang bersama istrinya yang telah melakukan prosedur suntik sperma, ternyata mengalami kelainan genetik pada spermanya. Saat itu, Choi Dong-han memohon pada Gong Ryung untuk memperbaiki kondisinya dan dia berjanji akan memberikan apapun kepada Gong Ryung. Gong Ryung teringat kembali pertemuannya dengan istrinya. Saat itu, mobil Gong Ryung yang berhenti di lampu merah tiba-tiba ditabrak oleh Go Yan dari belakang. Gong Ryung hendak meminta pertanggungjawaban Go Yan karena mobilnya rusak. Namun tiba-tiba dia melihat darah keluar dari tubuh Go Yan sehingga Gong Ryung pun membawanya ke rumah sakit. Rupanya, Go Yan mengalami kehamilan ektopik sehingga membuatnya harus dioperasi. Selain itu, Go Yan juga tidak tahu kalau sekarang dia sedang hamil. Gong Ryung baru tahu kalau wanita yang telah menabraknya adalah Ka Go Yan yang merupakan pewaris MZ Group setelah Go Yan membuka kacamatanya. Meski Go Yan meminta pada Gong Ryung untuk merahasiakan operasinya, tetapi Tuan Choi akhirnya tahu kalau putrinya telah kehilangan calon bayinya, dan hal ini membuatnya sangat marah pada Gong Ryung yang telah mengoperasi putrinya. Karena kejadian ini, Gong Ryung akhirnya dipecat dan tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya bekerja. Setelah menjadi pengangguran, Go Yan menemuinya dan mengatakan kalau dia menyukai Gong Ryung. Sejak saat itulah keduanya menjalin hubungan dan akhirnya menikah. Mengingat semua kejadian itu, membuat Gong Ryung tersedak hingga akhirnya tak sadarkan diri. Hal ini membuat para pengawas di pusat kendali misi menjadi panik, apalagi setelah pesawat itu ditabrak oleh benda tak dikenal yang membuat badan pesawat berputar hebat. If Kim berusaha mengeluarkan benda yang menyumbat saluran pernafasan Gong Ryung hingga membuat kakinya yang bertumpu pada sebuah roda mengalami luka yang cukup dalam. Namun akhirnya dia berhasil mengeluarkan potongan apal yang menyumbat saluran pernafasan Gong Ryung dan Gong Ryung berhasil diselamatkan. Saat Go Yan memikirkan kondisi suaminya dalam misinya kali ini, dia didatangi salah seorang pegawai IUU yang memberitahu Go Yan kalau Kang Kang-su menelponnya. Kang Kang-su adalah mantan pacar Go Yan yang merupakan seorang peneliti lalat buah yang saat ini juga sedang berada di antariksa. Kang Kang-su menelpon untuk memberitahu Go Yan kalau ayah Go Yan masih menyukainya dan dia tidak akan melepaskan Go Yan jika Gong Ryung tak lebih baik darinya.
Gong Ryung kembali melihat ke jendela dan bertanya pada dokter yang mengawasi tentang mayat astronot yang dia lihat tadi. Dokter menjelaskan kalau itu bukan mayat astronot, melainkan sebuah satelit yang terbuat dari pakaian astronot. Mereka mendaur ulang pakaian astronot bernilai 14 miliar won yang sudah dibuang menjadi sebuah satelit di antariksa. Park Dong-a yang merupakan kekasih dari If Kim bercerita bagaimana dulu dia memakai pakaian itu dan berpikir kalau dia tidak akan pernah kembali ke bumi dan tidak akan pernah menikah. Park Dong-a sebenarnya sudah tidak bekerja di sana, namun dia sengaja datang untuk melihat penerbangan pertama If Kim sebagai komandan. Pimpinan misi menyuruh If Kim untuk naik ke ruang atas dan beristirahat. Mereka kemudian mematikan kamera yang menghubungkan pesawat itu dengan ruang kendali di bumi. Gong Ryung yang melihat kaki If Kim masih mengeluarkan darah, berniat menjahit lukanya. Namun dia kehilangan obat bius yang dia bawa yang terbang entah kemana. Setelah kesulitan memasukkan benang operasi karena tangannya yang gemetar, If Kim akhirnya membantunya dan memasukkan benang itu ke dalam jarum yang akan digunakan untuk menjahit luka di jari jempol If Kim. If Kim harus menahan sakit karena operasinya dilakukan tanpa obat bius. Namun setelah selesai menjahit, Gong Ryung memuji kalau jempol kaki If Kim nampak indah. 그 이쁩니다. Kedatangan Gong Ryung dan tim ekspedisi 3 di antariksa menjadi hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat Korea, khususnya oleh Tuan Choi dan ketiga bibi Gong Ryung. Saat tim peneliti sudah bersiap menyambut kedatangan tim ekspedisi 3 dengan beberapa kamera karena akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia, mereka harus menunggu beberapa saat karena pandangan If Kim tiba-tiba tertuju pada beberapa lalat buah yang terbang ke arahnya, apalagi ketika lalat tersebut kemudian kawin. If Kim bahkan rela menunggu selama 20 menit untuk menunggu lalat buah tersebut menyelesaikan pekerjaannya, membuat Tuan Choi yang sedang menunggu video tibanya Gong Ryung di antariksa menjadi gusar, demikian juga para ahli di pusat kendali misi. Setelah memasukkan 2 lalat itu ke dalam sebuah tabung, If Kim dan Gong Ryung akhirnya membuka palka dan mereka pun masuk ke dalam wahana antariksa. Gong Ryung yang belum terbiasa tinggal di tempat tanpa gravitasi, terus memegang kaki If Kim untuk menyeimbangkan tubuhnya. Santiago membawa sekotak buah sebagai oleh-oleh dan dibagikan kepada para peneliti di sana. Sementara If Kim membagikan beberapa lembar lotre kepada teman-temannya. Di sisi lain, Min Jeong yang menyaksikan Gong Ryung telah mendarat di antariksa, teringat kembali ketika dia menyodorkan sebuah penelitian milik Santiago yang menyebutkan kalau spermnya yang bengkok bisa diperbaiki di antariksa karena di sana tidak ada gravitasi yang membuat tubuhnya tertekan dan terganggu. Min Jeong ingin agar sperm milik suaminya diperbaiki, lalu disuntikan ke dalam telurnya melalui prosedur bayi tabung. Lalu atas usulnya juga, Tuan Choi mengirim Gong Ryung ke antariksa untuk melakukannya. Gong Ryung membuka kotak berisi 6 gelas es krim yang akan dibagikan kepada para peneliti di sana. Lalu dia pun kembali teringat ketika Tuan Choi menyuruhnya menyelundupkan telur milik Min Jeong tanpa memberitahu pihak berwenang kalau Gong Ryung membawa benda itu ke antariksa. Gong Ryung menolak melakukan itu karena dia yakin kalau EU pasti akan menentang keinginan Tuan Choi yang ingin menciptakan kehidupan di antariksa. Tapi Tuan Choi bilang kalau Gong Ryung hanya perlu menyelundupkan telur milik Min Jeong karena dia sudah mengirim sperm milik Dong Hun dalam kapal kargo. Gong Ryung terus menolak keinginan Tuan Choi yang putus asa karena garis keturunannya akan terputus setelah Dong Hun memiliki kelainan dan Go Eun tak akan bisa hamil lagi. Tuan Choi bahkan bersimpuh di hadapan Gong Ryung agar dokter itu bersedia melakukan keinginannya. Meski tetap kukuh pada pendiriannya, Gong Ryung akhirnya luluh juga ketika berhadapan dengan Min Jeong yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Gong Ryung membuka kotak es krimnya yang langsung diambil oleh Kang Kangsu yang ada di sana. Gong Ryung membawa beberapa rasa es krim sesuai dengan makanan favorit para peneliti karena dia sudah mempelajari karakter masing-masing dari mereka. Saat es krim itu tinggal 2 gelas, Gong Ryung berniat memberikan es krim rasa mangga kepada If Kim sementara untuk dirinya sendiri, Gong Ryung memilih rasa vanila. Tapi If Kim tidak langsung menerima es krim tersebut dan dia justru bertanya apakah Gong Ryung sudah mendeklarasikan kalau dia membawa es krim tersebut mengingat turis antariksa hanya diberi kit kecil untuk menyimpan barangnya dan dia harus membayar dengan harga mahal sesuai dengan berat barang yang dia bawa. If Kim merasa aneh kenapa Gong Ryung membawa es krim tersebut sebagai oleh-oleh untuk para peneliti, sedangkan untuk sampai di sana saja, Gong Ryung sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Setelah menyelesaikan kalimatnya, If Kim langsung mengambil es krim rasa vanila ketimbang rasa mangga yang disodorkan oleh Gong Ryung kepadanya. Padahal dalam gelas es krim vanila inilah, Gong Ryung menyelundupkan telur milik Min Jeong yang akan dibuahi di antariksa.
Gong Ryung langsung mengejar If Kim yang memasukkan es krim tersebut ke dalam sebuah tempat yang bersuhu hangat karena dia ingin memeriksa apakah dalam es krim tersebut terkandung sebuah bahan berbahaya. If Kim sebagai komandan ekspedisi 3 harus memastikan setiap detail kecil tindakan krunya untuk memastikan keamanan di sana. Karena itu If Kim bertanya, apakah Gong Ryung sudah mendeklarasikan kalau dia membawa es krim tersebut? Gong Ryung bilang kalau dia sudah mendeklarasikannya dan itu diketahui oleh Eyu. Tapi If Kim masih curiga karena Gong Ryung membawa 6 gelas es krim padahal kru di sana hanya ada 5 orang. Jika dihitung, Gong Ryung harus membayar setidaknya 10 juta won untuk satu es krim yang dia bawa. Karena itu If Kim curiga kenapa Gong Ryung mau membayar semahal itu untuk mereka. If Kim khawatir kalau Gong Ryung menyelundupkan sesuatu di dalam es krim tersebut dan berniat menyakiti para astronot. Meski Gong Ryung berusaha menjelaskan kalau dia tidak punya niat buruk, If Kim tidak percaya dan tetap memasukkan es krim tersebut ke dalam sebuah alat penghangat yang membuat es krim itu meleleh. Gong Ryung mencoba mengambil es krim itu. Tapi If Kim menodongkan pistol ke kepala Gong Ryung, kemudian mengambil sebagian es krim itu lalu memeriksanya. Untungnya tidak ada benda mencurigakan terdeteksi di dalam es krim tersebut, sehingga If Kim pun melepaskan Gong Ryung. Gong Ryung langsung mengambil es krim tersebut dan langsung menghabiskannya. If Kim yang ingin merasakan es krim itu, merebutnya dari tangan Gong Ryung lalu meremas gelasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Begitu If Kim meninggalkan tempat itu, Gong Ryung langsung mengambil gelas es krim itu untuk mengambil sel telur Minjeong yang disimpan di sana. Tapi betapa terkejutnya Gong Ryung karena dia tidak mendapati sel telur Minjeong di dalam gelas itu. Rupanya telur milik Minjeong sudah berada di tangan Kang Kangsu yang sudah disuruh oleh Tuan Ko untuk melakukan proses pembuahan pada telur tersebut dan menjadikan Gong Ryung hanya sebagai kurir untuk mengantarkan telur tersebut. Gowen pun langsung menghubungi Gong Ryung dan mengatakan kalau ayahnya telah menipu mereka semua karena Kang Kangsu lah yang akan melakukan pembuahan sel telur itu. Gong Ryung langsung menuju ke tempat Kangsu untuk mengambil sel telur itu. Tapi Kangsu bersikukuh tidak mau menyerahkan sel telur itu dan dia menyalahkan Gong Ryung yang telah membunuh anaknya bahkan sebelum dia dilahirkan. Kangsu meminta Gong Ryung untuk menyerah karena Gowen adalah miliknya. Lagi pula, Kangsu sudah 1 tahun di antariksa yang membuatnya sudah terbiasa di tempat nol gravitasi dibandingkan dengan Hong Ryung yang baru sampai di sana. Gong Ryung kembali mengingat ketika dia meminta Tuan Ko untuk mendeklarasikan penelitiannya jika dia berhasil melakukan pembuahan sel telur milik Minjeong dan menciptakan klinik fertilitas di antariksa, agar orang-orang yang kesulitan punya anak punya kesempatan memiliki seorang anak. Saat itu, Tuan Che mengira kalau Gong Ryung hanya ingin menikah dengan Goen agar bisa hidup dengan anak. Namun Gong Ryung meminta hal itu karena dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pembuahan itu. Di sisi lain, salah seekor tikus jantan yang diteliti oleh If Kim menjadi pemarah dan menyerang tikus lain. Tikus jantan itu menggigit tikus betina di sana karena mengalami stres akibat berpisah dari pasangannya di bumi. Ketua tim menyuruh If Kim membunuh tikus itu karena keberadaannya dianggap tidak berguna lagi dan membahayakan yang lainnya. Namun If Kim dan Sang Jun menolak perintah itu karena menurutnya mereka harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di sana bersama-sama. Tiba-tiba tikus itu mengalami serangan jantung dan nyawanya hampir tidak tertolong. Sang Jun berusaha menolong tikus itu, tapi jantung tikus tersebut tetap tidak mau berdetak. Gong Ryung yang pernah menolong seorang bayi manusia dengan kondisi yang hampir sama, membedah jantung tikus itu dan melakukan pijat jantung secara langsung. Tak ada yang yakin kalau Gong Ryung bisa menolong tikus tersebut. Namun keajaiban terjadi dan denyut jantung tikus itu tiba-tiba kembali. Berita ini langsung disiarkan di televisi di bumi oleh kepala Kang dan If Kim yang sangat senang, langsung memeluk Gong Ryung. Kang Su sengaja menyuruh If Kim membeli tiket lotre untuk mengalihkan perhatian mereka, agar dia bisa menyuntikkan sel telur milik Minjeong ketika teman-temannya menunggu pengumuman pemenang lotre. If Kim kemudian mendatangi kamar Gong Ryung dan menyuruhnya makan bersama. If Kim juga menitipkan lalat buah miliknya kepada Gong Ryung karena menurutnya di kamar Gong Ryung lah tempat aman untuk menyimpan lalat itu karena jika Kang Su melihatnya, Kang Su pasti akan langsung mengambilnya. Mina Li yang sedang mencari monitor untuk menonton pengumuman pemenang lotre itu, tiba-tiba mendapat sebuah lotre bertulis tetaplah di sisiku. Mina Li kemudian menyimpan lotre itu untuknya. Saat semua orang sudah fokus pada pengundian lotre, Kang Su berpura-pura akan membuatkan kopi untuk mereka.
Namun dia pergi ke kamarnya dan berhasil menyuntikkan 7 buah sel telur milik Minjong. Sementara Gowen kembali mendatangi ayahnya dan memintanya untuk mengembalikan telur Minjong kepada Gong Ryung. Namun Tuan Tai tidak mempedulikan anak dan menantunya dan lebih tertarik untuk melihat pengundian lotre itu. Gong Ryung yang tidak melihat keberadaan Kang Su, kemudian mencarinya. Namun Kang Su yang menyadari kehadiran Gong Ryung segera menghentikan pekerjaannya dan keluar dari ruangan itu sambil membawa kopi. Gong Ryung kemudian masuk ke dalam ruangan itu untuk mencari keberadaan sel telur milik Minjeong. Namun dia gagal membuka kunci pembeku kriogenik karena dia tidak tahu kata sandinya. If Kim memberitahu Gong Ryung kalau esok pagi dia dan Kang Su akan keluar dari stasiun antariksa karena harus memperbaiki panel yang rusak akibat membentur Suetsat. Untuk itu, If Kim berpesan kepada Gong Ryung agar tetap tenang di dalam stasiun dan tidak membuat kecelakaan. Mengingat misi ini sangat berbahaya, Gong Ryung berharap agar If Kim tidak keluar dari stasiun dan membiarkan Kang Su sendiri yang melakukannya. Gong Ryung ingat ketika dia sedang membuat pakaian untuk tur luar angkasanya. If Kim menjelaskan kalau pakaian astronot dibuat tanpa sendi hingga membuatnya sulit bergerak dan tidak boleh ada kebocoran sedikit pun terjadi. Karena ketika mereka kehilangan oksigen dari lubang pakaian itu, mereka tidak akan bertahan lebih dari 30 detik hingga akhirnya meninggal dunia. Sebagai komandan, If Kim siap untuk jadi orang pertama yang mati demi berjalannya misi esok hari. Mendengar itu, Gong Ryung pun bertanya kenapa If Kim tidak menulis sebuah surat wasiat sebelum misi itu dilakukan. Di sisi lain, saat berada di rumah sakit, Min Jeong tiba-tiba mengalami nyeri di perutnya. Beberapa dokter langsung membawanya ke ruang perawatan untuk diperiksa. Dokter yang memeriksanya berpesan agar Min Jeong menjaga kesehatannya, karena suksesnya misi luar angkasa tergantung pada kesehatannya. Selama di luar angkasa, seseorang harus berolahraga minimal 2 jam untuk menjaga kadar kalsium mereka. If Kim nampak menulis sebuah surat wasiat seperti yang diusulkan oleh Gong Ryung kepadanya. Sementara Kang Su sedang mendengar sebuah musik sebelum memulai misinya. Di kamarnya, terlihat foto Gowen dengan sebuah tulisan berbunyi, "Tetaplah di sisiku." Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan sebuah panggilan dari Gowen masuk yang menyuruhnya agar segera mengembalikan sel telur yang telah dia curi. Sebuah hal mengejutkan terjadi pada Minali ketika dia tahu kalau lotre yang dia temukan kemarin ternyata adalah pemenang hadiah sebesar 500 miliar won. Minali segera menghubungi saudara kembarnya Donnelly dan memberitahu kabar menyenangkan itu. Sementara Gong Ryung yang terus berusaha mencari keberadaan telur Min Jeong menghubungi temannya dan bertanya bagaimana cara membuka pembeku kriogenik. Temannya yang sudah beberapa kali mendaftarkan diri untuk misi luar angkasa namun ditolak, mengatakan kalau sentrifus yang terlalu panas bisa menyebabkan sebuah ledakan dan alarm kebakaran akan berbunyi. Lalu kendali misi akan mematikan semua daya modul. Mesin akan mati dan semua kunci akan terbuka. Lalu mereka akan memindahkan semua eksperimen ke modul lain sebelum keadaan memburuk. Gong Ryung berniat menggunakan treadmill yang ada di sana untuk memicu api sehingga alarm kebakaran akan dibunyikan dan pintu pembeku kriogenik terbuka. Misi ini sangat berbahaya karena di titik nol gravitasi, detak jantung seseorang melambat dan oksigen yang dibawa darah menurun. Jika Gong Ryung memaksa melakukannya, jantungnya bisa saja meledak dan nyawanya akan melayang. Namun demi mengambil sel telur itu, Gong Ryung sudah bertekad melakukannya. Saat Gong Ryung duduk sendirian di sebuah sudut stasiun itu, If Kim mendatanginya dan memberinya sebuah surat wasiat sekaligus menunjukkan lalat buah yang sedang hamil. If Kim menyuruh Gong Ryung menjaga lalat itu agar tidak direbut oleh Kang Su. Keduanya sepakat untuk bertemu di bumi setahun lagi. Para astronot sedang mempersiapkan diri untuk melepas panel surya yang rusak dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Setiap detail dari kegiatan ini sudah dipersiapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum memulai misinya, Gong Ryung menelpon Min Jeong dan bertanya apakah Min Jeong tidak keberatan kalau yang melakukan tindakan atas telurnya adalah Kang Su. Jika Min Jeong tidak keberatan, maka Gong Ryung akan membiarkan Kang Su melakukannya. Namun Min Jeong ingin agar Gong Ryung lah yang melakukannya. Karena itu, Gong Ryung bertekad mengambil kembali telur yang telah dicuri oleh Kang Su. Gong Ryung kemudian menggunakan treadmill itu untuk memicu terjadinya ledakan dan alarm tanda kebakaran dibunyikan. If Kim dan Kang Su yang akan melepas panel yang rusak dari stasiun, mendapat pesan dari ketua Kang, agar tak menjatuhkan apapun karena peralatan yang hilang akan jadi proyektil yang menyerang stasiun. Namun saat membuka sebuah skrup yang sulit, If Kim hampir terlempar dari pijakannya, membuat semua orang sangat panik. Untungnya If Kim masih bisa kembali ke posisinya semula. Sementara itu, Gong Ryung yang terus memakai treadmill milik Kang Su,
menyebabkan kendali misi mendeteksi kalau detak jantung Kang Su-lah yang dalam masalah. Karena itu, kendali misi menyuruh Kang Su segera kembali ke stasiun dan meninggalkan If Kim sendiri memperbaiki panel. Meski sempat menolak, Kang Su akhirnya kembali ke stasiun setelah mendengar kalau pembeku kriogenik terbuka dan kendali misi menyuruh Lee Sang Jun untuk segera memindahkan semua sampel ke modul utama sebelum mencair. Sebelum Sang Jun sampai di sana, Gong Ryung berhasil mengambil sel telur itu dan memasukkan ke dalam sebuah alat untuk memotret. Saat Sang Jun sampai ke sana dan tahu kalau yang menggunakan treadmill adalah Gong Ryung hingga menyebabkan ledakan, Don Lee memarahinya karena apa yang dilakukan oleh Gong Ryung sangat membahayakan dirinya. If Kim yang mendengarnya, membela Gong Ryung dengan mengatakan kalau dialah yang menyuruh Gong Ryung berolahraga. Gong Ryung kemudian dibawa ke kamar kru untuk mendapatkan perawatan. Bersamaan dengan jantung Gong Ryung yang kembali stabil, jantung Kang Su juga menunjukkan hal yang sama. Sementara If Kim yang akan mengikat panel yang rusak, kehilangan kawat yang sudah dia potong. Saat If Kim berusaha menggapai kawat itu, kakinya terlepas dari pijakan hingga membuat tubuhnya terlempar dan pengait pakaiannya melilit panel. Kendali misi menyuruh If Kim memegang apapun yang bisa diraih oleh If Kim. If Kim berhasil meraih sebuah panel, tapi nahasnya sarung tangannya tersangkut pada sebuah kawat hingga menyebabkan lubang dan kebocoran. Kebocoran pada pakaian astronot bisa menyebabkan kehilangan oksigen dan sangat berbahaya bagi nyawa astronot. Komandan menyuruh If Kim segera kembali ke stasiun dan mengabaikan masalah panel. Sung Jun berusaha mendekatkan pintu masuk ke stasiun dengan posisi If Kim saat ini. Sayangnya, saat hendak membuka pengait pakaiannya yang terlilit ke panel, tangan If Kim tidak bisa meraihnya. Sung Jun yang tak tega melihat kondisi komandannya, menyerahkan kendali kepada Santi dan bergegas menuju ke tempat If Kim. Sementara itu, suhu tubuh If Kim mulai meningkat dan detak jantungnya mulai menurun. Di saat bersamaan, Gong Ryung sedang membaca surat wasiat yang ditulis oleh If Kim untuknya. Dalam surat wasiatnya, If Kim menceritakan tentang kisah ayahnya yang juga merupakan seorang astronot dari Amerika dan sangat menyayanginya. Ayah angkatnya meninggal dunia ketika berusaha menyelamatkan koleganya saat keluar stasiun. Sang ayah juga menulis sebuah surat wasiat untuk If Kim sesaat sebelum keluar stasiun. Dalam suratnya itu, If menulis beberapa pesan untuk Gong Ryung, yang salah satunya adalah meminta Gong Ryung untuk merawat lalat dan tikus yang baru saja dioperasi. Selain itu, If juga memintanya untuk tetap berada di dalam stasiun apapun yang terjadi karena dia adalah seorang turis dan bukan seorang astronot. Tapi begitu mendengar alarm tanda bahaya berbunyi, Gong Ryung langsung curiga bahwa sesuatu yang buruk mungkin sedang menimpa If Kim. Kondisi If semakin kritis karena tim pengendali kesulitan mencari sudut aman, apalagi posisi If Kim terhalang oleh panel dan dia tidak bisa melepas pengaitnya, sehingga dia pun tidak bisa bergerak dari sana. Sang Jun juga tak bisa begitu saja keluar dari stasiun karena ada prosedur yang harus dilakukan sebelum keluar stasiun untuk menjamin keselamatannya, karena di luar stasiun suhunya bisa mencapai minus 130 derajat Celcius. Gong Ryung mendekati jendela dan melihat kondisi If Kim yang sedang bergelantungan di luar sana. Sementara tim pengendali terus memberi instruksi agar If Kim tidak banyak bergerak sampai Sang Jun selesai melakukan dekompresi dan keluar dari stasiun untuk melepas tali pengaman If Kim. Demi menenangkan teman-temannya, If Kim selalu bilang kalau dia baik-baik saja meski denyut jantungnya semakin menurun dan oksigen dari tubuhnya menghilang dengan cepat sehingga terkadang dia tak sadarkan diri. Ketika semua orang khawatir dengan kondisi If Kim namun tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara keras karena seseorang membuka palka pesawat luar angkasa. Rupanya, Gong Ryung yang tak tega melihat kondisi If Kim, memaksakan diri keluar dari stasiun untuk menyelamatkan If Kim. Padahal ada protokol keselamatan yang harus dilakukan sebelum seseorang memutuskan keluar stasiun. Gong Ryung berharap bisa langsung melepas pengait If Kim begitu dia keluar. Sayangnya, untuk kembali menutup palka saja, Gong Ryung mengalami kesulitan karena dia belum melakukan dekompresi. If Kim memberi instruksi, bagaimana caranya agar Gong Ryung bisa menutup palka itu kembali. Kepala tim menyuruh Gong Ryung segera kembali masuk ke stasiun karena dia khawatir nyawa Gong Ryung tidak akan bisa terselamatkan. Namun Minali yang melihat kegigihan Gong Ryung, memberi instruksi agar Gong Ryung turun ke bawah agar dia bisa membuka pengait If Kim. Gong Ryung kemudian turun ke bawah sesuai instruksi Minali. Namun begitu dia sampai di bawah, Gong Ryung tidak melihat di mana pengait If Kim berada. Parahnya lagi, tim pengawas juga tidak bisa melihat sudut posisi Gong Ryung untuk saat ini. If Kim sebagai satu-satunya orang yang bisa melihat di mana posisi pengaitnya, dalam kondisi setengah mati,
memberitahu Gong Ryung kalau pengait itu berada di sisi sebelah kirinya. Dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, Gong Ryung akhirnya melompat untuk meraih pengait itu, dan dia pun berhasil melepaskan pengait tersebut. Semua orang menganggap tindakan Gong Ryung sebagai hal yang gila. Jeon Iman yang tidak bisa menghubungi Gong Ryung menjadi khawatir akan keselamatan temannya itu. Iman kemudian menemui Min Jeong di kamar rumah sakit dan memberitahu Min Jeong kalau Gong Ryung sedang mencoba mengambil telurnya kembali dengan mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba Tuan Choi datang ke kamar itu, dan Iman pun bersembunyi di kamar mandi. Tuan Choi meminta Min Jeong untuk mempersiapkan kehamilannya karena Kang Su berhasil melakukan pembuahan di antariksa. Untuk kelahiran bayi itu, Tuan Choi akan mempersiapkan segala sesuatunya dan menjamin kalau anak Min Jeong akan menjadi pewaris perusahaan miliknya. Tapi Min Jeong justru bilang kalau dia akan pergi bersama bayinya, begitu bayinya lahir nanti. Karena bayi itu adalah anaknya, maka Min Jeong ingin membesarkan anak itu dengan caranya sendiri. Min Jeong tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama dengan suaminya karena terlalu diatur oleh Tuan Choi. Tuan Choi bertanya apakah Min Jeong sudah bertanya pada anaknya, apakah anaknya mau mewarisi MZ Group? Karena menurutnya, semua orang di dunia pasti menginginkan uang dan kekuasaan. Tuan Choi menyuruh Min Jeong agar fokus pada kehamilannya dan segera mengundurkan diri dari pekerjaannya di rumah sakit. Tak hanya itu, Tuan Choi juga menyuruh direktur rumah sakit agar segera memecat menantunya itu. Langkah Tuan Choi tiba-tiba terhenti ketika dia melihat berita saat Go Wen mengumumkan bahwa pertunangan dengan Gong Ryung akan segera dilaksanakan begitu Gong Ryung kembali nanti. Go Wen juga bilang kalau ayahnya sudah merestui hubungan mereka. Hari itu merupakan hari keempat Gong Ryung berada di antariksa. Ryung dan Eve Kim sedang menerima perawatan medis untuk kesehatannya. Begitu sadarkan diri, Gong Ryung langsung menelpon Jeon Iman yang memberitahunya kalau Go Wen telah mengumumkan pertunangan mereka. Kepala Kang merasa tenang begitu mendengar kabar kalau kondisi Eve Kim sudah membaik dan tanda vitalnya kembali normal. Namun keinginannya untuk merebahkan tubuhnya harus gagal karena Ye Yu mengajaknya rapat untuk membahas kejadian yang terjadi di antariksa kemarin. Kang Su yang merasa bersalah meminta maaf kepada Eve Kim karena telah meninggalkannya kemarin. Tapi bagi Eve Kim, itu bukanlah sesuatu yang penting. Saat Eve Kim pergi ke toilet, dia bertemu dengan Gong Ryung yang juga ingin menggunakan toilet. Eve Kim langsung menampar Gong Ryung yang telah melakukan hal bodoh dengan menyelamatkannya kemarin. Eve Kim meminta agar selama sisa waktunya di antariksa, Gong Ryung tidak melakukan apapun dan menghentikan semua proyeknya. Karena tak ingin melihat Gong Ryung lagi, Eve Kim minta pada Gong Ryung untuk tidak berkeliaran di sana. Gong Ryung bertanya bagaimana itu bisa jika mereka berada dalam satu tempat yang sama bahkan menggunakan toilet yang sama dan tidur di tempat yang sama pula. Eve Kim tidak mempedulikan itu, dan dia langsung pergi meninggalkan Gong Ryung. Saat kembali ke tempatnya, Gong Ryung bertemu dengan Kang Su yang juga mengatakan kalau sekarang Gong Ryung tidak bisa melakukan apapun karena Ye Yu pasti akan menjatuhkan hukuman indisipliner kepadanya sesuai dengan perjanjian yang telah dia tanda tangani. Karena itu Kang Su menyuruh Gong Ryung untuk menghentikan semua proyeknya. Tapi dengan bangga Gong Ryung memamerkan kalau dia berhasil mengambil sel telur milik Min Jeong kemarin. Tapi Ryung langsung menutup mulutnya begitu Kang Su bilang kalau dia telah berhasil melakukan pembuahan pada 7 telur Min Jeong. Gong Ryung kemudian mendatangi tempat Sang Jun dan Santi karena dia tidak bisa tidur di tempatnya yang bersebelahan dengan Eve Kim. Karena merasa sangat berterima kasih pada Gong Ryung yang telah menyelamatkan Eve Kim, Santi memberinya sebuah hadiah istimewa yang berhasil mereka selundupkan keluar angkasa. Minuman keras sebenarnya adalah benda yang tidak boleh dibawa ke antariksa. Tapi Santi menyelundupkannya dengan menaruhnya di bawah sayur yang mereka bawa. Setelah menghabiskan minumannya, Gong Ryung kemudian mendatangi Minali dan mengatakan kalau dia tahu bahwa lotre yang dipegang Minali kemarin adalah milik Kang Su. Minali menjadi gugup karena benda yang akan mengantarkannya pada kekayaan kini terancam hilang. Minali lalu bilang kalau dia tidak berniat menyembunyikan lotre itu dan akan menyerahkan kepada pemiliknya begitu dia tahu siapa pemilik lotre itu. Tapi Gong Ryung menyuruh Minali tetap menyimpan lotre itu karena dia tidak akan bilang pada siapapun kalau Minali lah yang menyimpan lotre tersebut. Lagi pula memberikan lotre itu kepada Kang Su sama saja seperti menuang air ke dalam sungai mengingat kekayaan yang dimiliki oleh Kang Su yang sudah mencapai triliunan won. Tapi sebagai imbalan dari tutup mulutnya, Gong Ryung meminta Minali membantunya satu kali saja tanpa bertanya apapun. Gong Ryung kemudian mendatangi Eve Kim yang malam itu tidak bisa memejamkan matanya dan langsung tahu kalau Gong Ryung baru saja minum-minum. Tanpa basa-basi,
Gong Ryung langsung bilang kalau dia menyukai If Kim dan bertanya bolehkah dia menyukainya. Begitu mendengar Gong Ryung menembaknya, If Kim langsung mengusir Gong Ryung keluar dari kamarnya. Tapi begitu Gong Ryung meninggalkan kamarnya, If Kim langsung menyusulnya untuk memastikan apakah Gong Ryung sudah pergi atau belum. Gong Ryung kemudian ingin kembali masuk ke kamar If Kim, namun If Kim mendorong kepalanya. Gong Ryung tidak memaksa If Kim untuk menjawab perasaannya sekarang juga karena dia sadar kalau tindakannya memang aneh. Namun If Kim justru bilang kalau dia tidak mau melihat Gong Ryung lagi begitu Gong Ryung kembali ke bumi nanti. Gong Ryung tetap meyakinkan If Kim kalau dia akan memutuskan hubungan dengan AMZ Group karena menurutnya dia tidak cocok dengan mereka. Dan setahun dari sekarang jika If Kim tidak punya pasangan, Gong Ryung minta kepada If Kim untuk memikirkannya. If Kim mendorong tubuh Gong Ryung dan melarangnya memiliki perasaan apapun pada dirinya. 술 범인 다 Tim pengendali misi menyuruh Sang Jun untuk segera mengakhiri penelitiannya karena malam sudah larut dan mereka harus segera pulang. Karena tidak bisa menghubungi Minali, Siwon menyuruh Sang Jun untuk mencari keberadaan Mina. Saat Sang Jun mendatangi ruangan Minali, dia mendengar Mina sedang menghubungi kakaknya dan membahas tentang pemenang undian lotre yang ternyata adalah milik Kang Kangsu. Demi bisa mengirim Minali untuk segera kembali ke bumi, Dunali akan merekayasa kesehatan Minali agar dia bisa segera kembali ke bumi dan mengklaim lotre tersebut. Sementara Sang Jun yang mendengar percakapan kakak beradik itu juga mulai tertarik dengan hadiah lotre tersebut. Tapi Minali yang takut kalau Gong Ryung mungkin akan menyuruhnya membunuh seseorang agar tetap mulut, berencana mengembalikan lotre tersebut kepada Kangsu. Sang Jun yang melihat Minali akan mengembalikan lotre itu, segera mendatangi mereka dan bertanya kenapa mereka tidak lekas tidur padahal malam sudah larut. Minali urung mengembalikan lotre itu karena dia terlanjur kesal pada Kangsu yang mengkritiknya karena jarang mengganti sarung tangannya. 장갑 더 사줘요? Sementara di kantor Badan Antariksa Korea, Ketua Kang bertanya pada Park Dong-ah, kapan dia akan melakukan serah terima jabatan di kantor mereka. Ketua Kang bilang kalau dia sebenarnya tidak suka kalau Dong-ah pergi dari sana. Sementara itu, Gong Ryung akhirnya menghubungi Gao-en dan bilang kalau dia tak cukup baik bagi Gao-en dan dia tidak akan bertunangan dengan Gao-en. Tentu saja, Gao-en tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Gao-en kemudian menemui ayahnya dan bersimpuh serta minta maaf atas apa yang dilakukannya kemarin. Gao-en berjanji akan menebus kesalahannya di sisa hidupnya bersama Gong Ryung. Namun Tuan Choi justru bilang kalau cinta Ryung kepada Gao-en tidak sebesar cinta Gao-en kepada Ryung. Tuan Choi meyakinkan Gao-en kalau cinta Kangsu kepada Gao-en lebih besar daripada cinta Ryung kepada Gao-en. Tapi Gao-en justru bilang kalau Kangsu sengaja mencuri telur itu karena Kangsu hanya ingin pamer kepada ayahnya. Min Jeong sangat senang ketika dia mendengar kabar dari Iman kalau Ryung berhasil mengambil kembali telurnya. Namun kesenangannya tiba-tiba berubah ketika Tuan Choi memberitahunya kalau Kangsu telah berhasil membuahi ketujuh telur miliknya. Min Jeong jadi bimbang ketika ayah mertuanya bertanya apakah proses kehamilannya harus dilanjutkan atau dihentikan. Jika dilanjutkan, maka Min Jeong harus menerima kalau orang yang memproses kehamilannya bukanlah Gong Ryung, melainkan Kangsu. Sementara itu, If Kim yang berusaha menghubungi Ketua Kang justru dibuat terkejut ketika dari panggilannya itu dia mendengar kekasihnya telah berselingkuh dengan ketua timnya. Saat If Kim menelpon Ketua Kang, kaki Ketua Kang secara tidak sengaja memencet tombol terima panggilan tersebut, sehingga dia mendengar percakapan antara Dong-ah dan Ketua Kang. If Kim kemudian menemui Gong Ryung dan menanyakan di mana Ryung menyimpan miras itu. If Kim menganggap semua pria pembohong ketika Ryung bilang tidak tahu di mana miras itu. Saat Ryung hendak meninggalkan tempat itu, If Kim bilang kalau pria yang mengkhianati wanita benar-benar seperti sampah dan lebih rendah daripada hewan. Gong Ryung yang mengira kalau If Kim sedang membicarakan dirinya, menjadi kesal karena menganggap If Kim sengaja ingin mempermalukannya. If Kim kemudian meninggalkan Ryung ketika Ketua Kang menelponnya. If Kim kemudian melaporkan kalau sepertinya ada yang membawa miras ke antariksa. Ketua Kang menyuruh If Kim untuk menemukan siapa orang yang melakukannya dan segera melaporkannya. Karena jika tidak, maka mereka mungkin akan semakin sering melanggar aturan. Ketua Kang yakin mereka akan menjadi lebih penurut setelah dikau tegur dan dipotong gaji serta tidak dinaikkan jabatannya.
Min Jeong akhirnya menghubungi Gong Ryung dan menyuruhnya menghentikan usaha pembuahan telurnya karena semua akan diselesaikan oleh Kang Kangsu. Ryung kemudian berniat menemui Kangsu, namun langkahnya terhenti ketika dia melihat If Kim berhasil menemukan botol miras yang disembunyikan oleh Santi. If Kim kemudian mencari keberadaan Santi di ruang observasi tapi justru dia bertemu dengan Kangsu yang saat itu baru selesai mengirim foto Maurula kepada Tuan Choi. Melihat kedatangan If Kim, Kangsu buru-buru memasukkan sel telur Min Jeong ke dalam inkubator. Namun If Kim yang melihatnya, tahu kalau Kangsu salah mengatur suhu lemari itu yang seharusnya digunakan untuk menyimpan lalat buah. If Kim jadi tahu kalau yang disimpan Kangsu bukanlah telur lalat buah. Apalagi ketika dia melihat laptop milik Kangsu yang masih menampilkan foto Maurula yang baru saja dia kirim kepada Tuan Choi. If Kim menjadi marah karena Kangsu telah membudidayakan sel manusia di antariksa. 수천 수만 가지 실험이랑 똑같다고 생각. If Kim kemudian memanggil semua astronot untuk melihat foto Maurula di laptop Kangsu. Saat Kangsu minta Wantu untuk menjelaskan semuanya, Sang Jun langsung memukul wajah Kangsu hingga berdarah. Sang Jun kemudian memaksa Kangsu untuk membuka inkubator itu lalu mengambil sel telur milik Min Jeong yang disimpan Kangsu di sana dan memberikannya kepada Minali untuk diperiksa. Mereka semua tak habis pikir kenapa Kangsu bisa membiarkan telur manusia di antariksa padahal sebelumnya hal itu belum pernah dilakukan. Saat If Kim bertanya bagaimana Kangsu membawa benda itu ke antariksa dan milik siapa benda itu, Kangsu bilang kalau dia mendapatkan donasi dari bank telur untuk riset infertilitas pada lalat buah steril dan manusia. Kangsu bilang kalau dia menyembunyikan telur itu di bawah tabung penahan lalat buah dan menyelundupkannya. Sementara sperma itu adalah sperma milik Santi yang dia curi. Kangsu menganggap kalau yang dia lakukan adalah sebuah hal hebat mengingat sperma milik Santi yang mengalami kelainan dan cacat genetik tidak bisa membuahi sel telur ketika di bumi namun dia berhasil melakukannya di antariksa. Mendengar itu, wajah Santi berbinar karena kini dia telah mempunyai beberapa calon bayi. Berbeda dengan If Kim yang marah dan menganggap kalau Kangsu tak pantas disebut sebagai seorang ilmuwan dan berniat membuang telur-telur itu. If Kim kemudian mengambil telur itu dan akan melaporkan kejadian ini ke kantor pengendali misi. Gong Ryung mengikuti If Kim yang akan menghancurkan sel telur itu. Gong Ryung berusaha mencegah If Kim yang akan menghancurkan sel telur itu karena menurutnya kehidupan makhluk hidup sudah mulai terbentuk dari sana. Namun bagi If Kim, benda itu hanya sebuah gumpalan berisi 16 sel. Meski Gong Ryung berusaha sekuat tenaga mencegah dan mencoba memberi penjelasan pada If Kim, namun If Kim bersikukuh menghancurkan telur itu karena dalam telur itu terdapat energi yang tidak ada di bumi yang tidak bisa diprediksi bagaimana perkembangannya. Lagi pula di antariksa dipenuhi radiasi dan sinar kosmis yang tak diketahui, yang bisa saja berbahaya bagi sel telur itu. Karena itu, If Kim bersikukuh pada keputusannya untuk menghancurkan benda itu. Melihat Maurula itu dimasukkan ke dalam mesin penghancur, Gong Ryung menjadi marah dan menyebut If Kim sebagai pembunuh bermuka dua. Gong Ryung menyesal karena pernah memiliki rasa kepada If Kim dan pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan If Kim. Gong Ryung menarik semua ucapannya yang pernah dia katakan kepada If Kim. If Kim tidak memperdulikannya dan merasa senang karena Gong Ryung melakukannya. If Kim kemudian menghubungi kendali misi dan melaporkan kalau Kangsu membuat embrio manusia dengan telur dan sperma yang tidak sah. Berita ini tentu sangat mengejutkan bagi semua orang di kantor antariksa Korea. Namun sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai komandan, If Kim sadar kalau semua ini terjadi karena kelalaiannya dan dia pun mengundurkan diri. Ketua Kang tidak menerima pengunduran diri If Kim, dan dia memecat Kangsu dari tim ekspedisi 3 dan akan menjatuhkan hukuman selanjutnya ketika Kangsu kembali ke bumi 3 hari lagi. If Kim kemudian mengambil mikroskop yang digunakan di sana dan menyimpannya di sebuah lemari lalu menguncinya. Ruangan itu kemudian dipasangi CCTV sehingga jika ada orang yang berniat mengambilnya mereka akan tertangkap basah. Kangsu yang sudah tidak punya harapan lagi untuk memproses bayi tabung bagi Min Jeong di antariksa, menghubungi Tuan Choi dan memberitahu kalau dia ketahuan dan tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Choi yang mendengar berita itu langsung mengalami serangan jantung hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara Lee Sang Jun mendatangi Mina dan memberitahu kalau dia mengetahui bahwa Mina menyimpan lotre milik Kangsu yang merupakan pemenang hadiah 500 miliar won. Sang Jun menawarkan agar hadiah itu dibagi 3 untuk dirinya, Mina dan Santi. Mina tentu saja menolak karena itu berarti kakaknya tidak akan memperoleh apa-apa. Mina pun menyarankan bagaimana jika hadiah itu dibagi 4. Sementara itu Tuan Choi yang masih sakit, menyuruh Min Jeong menghubungi Gong Ryung dan menyuruh agar Gong Ryung melakukan pembuahan telur karena Ryung masih menyimpan 3 telur milik Min Jeong. Min Jeong meminta ayah mertuanya untuk berhenti dan mengakhiri semuanya.
Gong Ryung sendiri sebenarnya juga sudah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembuahan pada ketiga telur itu tanpa memakai mikroskop. Gong Ryung kemudian mendatangi Minali yang saat itu sedang membahas mengenai bantuan yang diinginkan Gong Ryung kepadanya agar tetap merahasiakan kalau Minali menemukan lotre milik Kang Su. Minali dan Sang Jun tidak keberatan untuk memegang kaki Gong Ryung meski mereka tidak tahu alasan Gong Ryung melakukannya. Namun Santi meminta Gong Ryung untuk menjelaskan kepadanya sebelum Santi memutuskan setuju membantunya. Gong Ryung kemudian menjelaskan kalau dia akan melakukan pembuahan telur manusia seperti yang dilakukan oleh Kang Su. Dia terpaksa melakukan itu karena ada seorang ibu di bumi yang sangat menginginkan kehadiran seorang bayi. Gong Ryung juga bilang kalau sperm yang digunakan oleh Kang Su sebenarnya bukan milik Santi melainkan milik pasiennya. Awalnya mereka menolak membantu Ryung melakukannya, namun setelah berpikir panjang, Santi akhirnya memutuskan membantu Ryung karena dia sadar kalau orang-orang sepertinya yang punya kelainan pasti sangat mengharapkan kehadiran anak. Lalu Sang Jun ikut membantu Ryung melakukannya. Minali yang tak ingin membantu Ryung memilih menunggu mereka di luar ruangan itu. Gong Ryung sengaja memakai baju astronot agar dia kesulitan bergerak dan dengan begitu tangannya akan bergerak lambat ketika akan menyuntikkan sperm itu ke dalam sel telur. Sel telur pertama sudah dimasuki oleh sperm, namun karena tangannya gemetar Ryung pun memecahkan telur itu. Pada percobaan kedua, Gong Ryung terlalu keras mendorong pipetnya sehingga spermnya menerobos melewati sel telur. Kini Gong Ryung hanya tinggal memiliki satu telur milik Min Jong. Di saat bersamaan, If Kim yang tidak melihat keberadaan Ryung di kamarnya mencarinya hingga sampai di depan ruangan itu. Minali yang melihat kedatangan If Kim langsung menghentikannya dan bilang kalau Ryung tidak ada di sana. Sang Jun dan Santi bergerak cepat dengan menyembunyikan semua peralatan yang mereka gunakan. If Kim yang curiga kalau mereka sedang minum miras, memeriksa semua peralatan yang ada di sana. Saat If Kim hampir memeriksa pakaian astronot yang digunakan oleh Gong Ryung untuk bersembunyi, Sang Jun langsung menghentikannya dan mengaku kalau mereka memang telah minum miras namun hanya satu seloki. Itu mereka lakukan karena mereka merasa jenuh dan kesepian. Untungnya If Kim percaya dan dia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Minali berhasil mengamankan pipet yang terbang dari pandangan If Kim. Percobaan ketiga dan terakhir akhirnya dilakukan dengan bantuan Minali yang menaruh telur itu sejajar dengan pipet yang dipegang oleh Gong Ryung. Dengan usaha maksimal, Gong Ryung akhirnya berhasil memasukkan sperm itu ke dalam telur milik Min Jong tepat di tengahnya. Setelah berhasil dengan usahanya, Gong Ryung menghampiri If Kim yang saat itu sedang memperhatikan tikus-tikus yang sedang dia teliti.